Halo guys, kembali bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue bakal mesen anime lagi yang jadi favorit gue di musim winter 2024 adalah Istandet atau Sokusichi. Ya, gue lupa gue. Jadi kalau di hari Kamis itu memang pas double pasangannya masih Chainsaw Soldier gitu kan. Ya jadi musim kemarin bisa dibilang si Yogiri ini lagi-lagi gitu kan membuat suatu hal atau gebrakan yang emang membuat orang-orang jadi bingung gitu kan tentang latar belakang dia gitu kan. Jadi ternyata ada orang yang dipanggil sama Sion lagi, tapi di sini malah dia mati gitu kan. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan untuk big question atau plot hole yang akan dipikirkan kita bareng-bareng gitu kan. Kira-kira ini Yogiri ini siapa gitu loh. Jadi terus Yogiri ini kira-kira nih asal muasal tuh bagaimana gitu loh. Ya oke lah, mungkin di episode 4 itu memang sedikit menjelaskan ya, tapi belum seluruhnya gitu. Jadi makanya harus bener-bener detail banget gitu kan untuk memberitahu gitu kan kira-kira Yogiri ini bagaimana dia akan mencapai puncak performnya atau bilang puncak wujud aslinya. Terus juga bagaimana Yogiri punya masalah di dunia asalnya atau gimana gitu kan. Karena kan memang kan dia kan termasuk ini ya, termasuk target lah benar-benar yang diincer sama para ilmuwan gitu kan, dan memang harus dimusnahkan gitu loh. Makanya di sini kita lihat apakah nanti bakal ceritain atau mungkin akan langsung masuk ke cerita lainnya gitu kan. Makanya gue pengen tahu itu tidak perlu nunggu lagi, langsung ke episode baru dari Sokusichi. Oke, tidak perlu nunggu lagi, langsung ke episode baru dari Sokusichi. Let's go. Kenceng amat. Ini nggak suka gue sensornya ini nggak jelas anjir. Di garis gitu nggak jelas banget. Ini karakter lain ya. Kayak ini dia jadi kayak robot gitu, dimakan. Uh, uh. Jadi liar gitu. Kalau gue lihat sih emang kayak ini sih. Jadi kayak dia kayak punya sistem gitulah ya kan. Dia kayak punya sistem gitu kan yang dimana eh, dia itu jadi ya kayak mirip Sung lah gitu kan. Maksudnya sistemnya gitu. Kalau dari pribadi enggak, beda. Tapi lebih dark aja gitu modelannya. Mungkin itu orang selanjutnya yang bakal ketemu sama Yogiri kali, mungkin. Jadi dari tidak besar oh jadi naga kali ya, di openingnya naga sih. Ya jadi naga kali. Itu gua nggak tahu ya. Gue tetap nonton ini tuh karena gue penasaran sebenarnya sih. Lebih ke penasaran sih sebenarnya. Penasaran aja gitu kan. Terutama latar belakang Yogiri sih. Biar nggak menimbulkan sebuah hal opini liar rancu lah apalah gitu kan. Biar gue bisa dapat benang merahnya gitu kan. Oh ternyata Yogiri itu begini gitu. Jadi gue nggak mau langsung menjudgment Yogiri karakter kayak gimana gitu.
gosong dong. Sensor itu muncul lagi ya. Nggak bisa masak anjir. Kenapa sih harus ada EO-nya gitu? Mau dia, mau Danaura sama aja. Tak ada apa. Ya kan? Ya, ya. Masih kedengeran sampai sekarang. Berapa kali tuh EO-nya tuh? Tuh EO-nya udah level 10 kali. Sedih banget sih. Udah jadi pengasuh, jadi guru, jadi ya macam-macam lah. Wah, nah. Anjir, kurir sampai sini, coy. Ayo, ada what? Hmm, nggak ada, nggak bisa. Konsol game. Itu kok sampai inget, hebat sih. Itu kok sampai diinget sama dia, dibawa, hebat sih. Daring ya. Berbau okultis bahasanya dulu. Digaji, digaji. Hari-hari gajian. Wih, wangi sekali. Gede banget coy. Sama aja, sama aja kayak dana orang anjir, teriak-teriak. Malah cuti anjir. Tuh di sini aja. Iya dijual. Karena waktu udah habis kan. Iya. Iya. Ah, PT dong.
What? Bawa ke sana. Jadi dia min langsung langsung panik dong. Buset, dibikin mati semua dong. Buset dah, kacau banget. Kok dia nggak tahu sih? Nah itu gue bingung. Lah, bingung gue. Nah, ya pasifnya keluar. Buset. Aduh, sini langsung. Ah, oh, oh, iya, 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 iya. Oh, diculik. Gue pikir tadi gue pikir waktunya udah habis gitu kan, cuti kan. Terus makanya diambil lagi sama mereka gitu loh. Tapi ternyata diculik men sama organisasi seberang men. Ya elah, masuk akal sih. Nah ini muncul di trailer muncul nih ya kan. Nah, kacau sih. Mati semua. Anjir ini cuma cuma masalah Saka anjir. Hmm, mati lah. Enggak cuma gitu, mati lah. Mati lah. Gak liat momen anjir. Mati tapi mati 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 nih, mati nih. Iya udah. Nih ulah Yogiri anjir, kacau banget. Ini baru gue nyambung nih, gue baru nyambung nih. Gue baru nyambung nih. Berarti berarti gue nyambung nih, tapi nggak tahu sih ke depannya gimana, gue nggak tahu. Hahaha. Jadi pengasuh udah fix. Halo. Yang pertama, nasib Asaka gimana? Yang kedua, gimana Yogir bisa kabur? Tadi tadi sebenarnya tadi aja dengan cara tadi udah bisa kabur kan. Tapi gue nggak tahu.
gue malah takutnya gue malah takutnya Asaka tuh mati men, terus akhirnya Yogiri membunuh semua orang yang ada di organisasi. Wah, langsung ini ya, mimpinya mimpinya panjang juga ya. Garis keturunan. Bener. Dikepung coy. Wah, paling ini anak sekolah, paling anak sekolah juga, teman-teman dia juga paling. Mm-mm. Itu kenapa sih modelannya Danora udah doang yang kelihatan. Nanggung anjir. Hmm. Aman bos. Hmm. Ini kita gitu. Itu kayak batu cincin kayak. Oh, liontin. Boleh. Iya, boleh kalau pakai itu. Kayak sebagai ini sih. Apa namanya, David doang. David. Dah, David doang. Kayak faktanya Richard yang jadi. Ya, bener. Bener sih, bener. Akhirnya Danau juga yang keluar. Suasana itu tegang banget. Enggak. Feeling gua tetap Yogiri yang ngelakuin sih. Kayaknya ya, kayaknya. Mereka sering menatap. Uh-uh. Semoga nggak lawak ya. Udah kayak gigi ngelawak nih. Ujung-ujungnya. Dilempar. Uh, buset.
gitu banget ya, lempar langsung di kuping gua sakit, cempreng banget. Hmm. Oke. Sudah baikan. Jelas. Hmm. Takut ditendang lagi. Mm-mm. Use. Oh iya, baguin saya, baguin saya. Mm-mm. Nah itu, nah itu, nah itu. Suasana langsung serius, suasana langsung serius. Karena mau habis sih, karena mau habis. Suasana serius nih. Ini anak-anak sekolahnya, iya. Anak-anak sekolahnya, anak-anak kelasnya. Dan dia sampai di titik ini, the king of. Ketawa gue. Sinya Usio. Iya bener. Bakal ngeliat rajanya aja begitu. Tebas nih. Lah kok lawak sih? Ada aja julukannya. Ah, ada aja julukannya gitu. Justru kayak gini-gini lucu gua ngeliat julukan-julukan yang asing tinggal gua gitu. Kemarin orang gacha gitu kan. Gacha, ya pokoknya gacha waifu lah gitu kan. Kayak ini ada aja weh. Tapi ya episode ini menurut gua ini kayak menjadi sebuah penguatan aja sih kan bagi karakter seperti Yogiri. Ternyata emang eh, ya karena si Asaka ini sudah diincer gitu kan sama organisasi lain, makanya akhirnya diculik sama organisasi lain gitu kan, dan untungnya si Yogiri bisa menyelamatkan Asaka itu, pengasuhnya ini gitu kan. Nah berarti kan ini kan masih setengah jalan men, ininya flashbacknya belum tahu Asaka itu sebenarnya udah masih ada apa enggak sih gitu, masih ada nggak sih orangnya. Nah terus kenapa Yogiri segede itu bisa dilepas gitu kan. Nah itu gue malah nangkepnya Asaka tuh mati sebenarnya, terus Yogiri nggak terima dan akhirnya Yogiri kabur gitu. Tapi gue mikirnya ke sana sih, tapi entahlah itu cuma spekulasi gue aja sebenarnya yang tidak mendasar. hmm.
Dedededede. Oke, itu. Jadi ya itu. Jadi episode ini benar-benar apa? Nggak di apa namanya? Bukan nggak disangka sih. Maksudnya emang udah nunjukin kalau iya ternyata emang Yugiri emang dari kecil emang udah kuat banget kan, dan itu cukup mengancam organisasi lain gitu kan. Dan gue sangat yakin berarti orang yang terisekai ataupun orang yang bukan terisekai, yang terpanggil lah gitu, yang terpanggil sama Sion, yang ketika dia panik dan akhirnya bunuh diri, itu tuh orang organisasi lain, bukan orang organisasi yang megang bukan orang organisasi yang berada di naungan orang organisasi yang megang Yogiri ini gitu loh. Jadi orang organisasi lain gitu loh ibaratnya. Jadi bukan orang organisasi dari Yogiri, bukan. Jadi orang emang organisasi lain aja gitu kan, yang emang diambil terus dikasih tahu, dibocorin, dan akhirnya dia mati gitu. Bunuh diri katanya gitu kan, seperti itu. Nah, makanya di sini jadi makin make sense kalau emang ternyata Yogiri itu emang inceran banyak orang gitu kan, termasuk orang-orang yang ada di Jepang gitu kan, atau orang-orang yang ada di dunia lah gitu lah. Jadi karena Yogiri ini sudah bisa dibilang ya menjadi orang yang berbahaya gitu kan, dan menjadi ancaman bagi dunia kayak gitu. Cuman yang gue nggak make sense, yang gue masih bingung tuh ini sih sebenarnya sih, kalau misalnya dunia ini tahu kalau dunia ini emang ngincer Yogiri, harusnya dunia tahu dong kalau Yogiri itu ada di mana. Maksudnya ada artinya gini, mungkin ya ini kok nggak tahu sih kalau Yogiri balik lagi ke dunia apa enggak, gue nggak tahu apakah Yogiri nanti balik lagi ke dunia asal, itu gue nggak tahu. Tapi harusnya sih kalau dilihat dari ceritanya ini, harusnya Yogiri bisa balik ke dunia. Jadi nantinya ketika Yogiri balik ke dunia, harusnya dia ini sudah ditunggu sama organisasi lain gitu kan, untuk membantai dia. Dan nanti mungkin dunia akan habis gitu loh karena Yogiri gitu kan, mungkin kayak gitu. Jadi gua rasa tuh mungkin arahnya bakal sana sih. Jadi kalau kita lihat dari cerita yang terjadi kayak Mardika lah, terus ditunjuk seperti ini bla 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 bla, itu tuh kayak cuman tempelan doang gitu. Jadi kayak gue ngeliat itu tuh cuma cerita yang dibangun agar membuat karakter Yogiri ini semakin kuat gitu, atau membuat karakter Yogiri itu semakin besar gitu. Jadi kayak gue nggak menseriusin hal itu gitu. Gue cuma mikir bagaimana Yogiri bisa pulang, udah itu doang gitu. Apakah nanti mungkin dengan dalam tanda kutip membunuh Sion mungkin bisa balik gitu kan, atau mungkin nanti ada gate-nya sendiri gitu kan. Nah itu gue nggak tahu, tapi yang pasti adalah Yogiri itu incaran dunia udah gitu. Ketika nanti dia pulang mungkin bakal ditunggu sama orang-orang organisasi di luar begitu. Itu sih. Jadi kayak gue malah makin penasaran lagi nih, ketika Yogiri balik ke dunia kira-kira seperti apa nantinya gitu. Apakah nanti bakal ada perang besar gitu kan gitu. Tapi overall ya gue masih menikmati sih. Jadi terlepas dari beberapa momen-momen receh kayak tadi aja dah, kayak si Asaka ya kan, terus dia teriak-teriak dengan khasnya yang eho gitu kan. Itu jujur sih emang sedikit mengganggu sih, tapi gue nggak memperdulikan itu. Gue malah nganggap itu sebagai komedinya aja tuh ya. Terus si hantunya yang cempreng banget gitu kan, itu jujur itu agak mengganggu sih. Tapi ya itu emang tuh komedinya sih, jadi makanya gue ngertiin aja. Terus sisanya ya kan, ya adaptasinya sih jujur sih emang sampai sekarang gue melihat, terutama ininya sih, grafisnya ya, gue masih bingung dengan alasan mereka menggunakan sensor pinggir layar hitam itu. Gue jujur sih, kalau lu bilang memberikan sebuah efek negatif atau efek dark, jujur gue nggak setuju. Karena menurut gue di episode 6 aja atau episode 5 aja mereka bisa bikin bagus kok. Mereka bisa bikin sajian yang jernih.
kalau kalau dibanding gue mikir episode ini dibuat dark atau dibuat apa namanya, sebuah hal yang kayak seakan mencengkam gitu kan, kayak menunjukkan kalau episode ini emang dark gitu kan, seperti itu, kenapa nggak membuat mode yang abu-abu gitu kan. Jadi memang membuat itu jadi lebih baik dibanding mereka ngasih pinggir sensor itu yang nggak jelas gitu, kayak gitu. Malah menurut gue emang murni sih, emang karena setiap episode itu kan dikerjakan dengan orang yang berbeda, staff yang berbeda, jadi anggapannya ya mungkin dari episode 1 episode sampai episode 3 episode 1 sampai episode 2, terus episode 5 sampai episode 6 sampai episode 8 itu dikerjakan orang yang sama. Episode 3 episode 5 itu orang beda. Jadi kayak anggapannya kayak mungkin kalau episode 3 episode 5 ini emang murni karena mungkin bukan orang dari staff ini gitu, mungkin staff luar kayak gitu. Jadi makanya beda aja gitu cara pengerjaannya gitu. Jadi kayak nggak sinkron. Kalau lu mau bikin sensor pinggir layar semuanya aja dari episode 1 episode 8, kalau ingin membuat sebuah hal yang seperti itu dengan alasan dark gitu kan. Jadi gua rasa emang karena emang setiap episode emang beda orang aja sih yang ngerjain kayak gitu. Gue yakin pasti ntar nggak tahu ya, gue nggak tahu ya, karena kan gue nggak baca manganya kan. Gue juga tidak mau baca manganya juga karena nanti jadi spoiler. Maksudnya kok misalkan nanti ada momen-momen penting, misalkan ya ada momen penting gitu kan, nanti apapun itu deh, momen penting, momen besar yang nantinya membuat kita nih jadi terkagum-kagum dengan anime ini, apakah nanti adaptasinya bakal beda? Kalau adaptasinya bakal beda, ini murni emang karena emang nggak bisa setiap episode tuh dikasih yang selalu bagus. Jadi emang ada episode tertentu yang dibikin sajiannya itu benar-benar clean dan seperti itu. Jadi makanya gue pengen tahu aja sih apakah nanti ada momen epic. Kan ini kan episode 8 nih. Berarti kan episode 9 kan seharusnya 12 ya. 12 mungkin ada momen epic di antara di episode itu, gue yakin sih. Episode 10 mungkin episode 11 pasti ada, atau mungkin episode terakhirnya gitu. Jadi makanya gue pengen tahu. Dan gue juga nggak tahu nanti apakah ada season 2-nya apa enggak gitu. Harus ada sih, karena kalau nggak ada ya kita jadi ngambang, kita nggak tahu nanti cerita ini bakal seperti apa gitu, kayak gitu. Dan gue rasa nggak masalah sih kalau misalkan rating kecil. Gue rasa rating kecil ada kok yang dapet season 2 itu murni karena emang penjualan manganya, streamingnya tuh laku gitu. Jadi makanya gue rasa untuk pengaruh rating kecil terhadap anime atau sequel nggak ngaruh. Menurut gue rating mahal tuh tidak mempengaruhi mereka akan membuat season 2-nya apa enggak gitu. Jadi nggak ngaruh. Jadi gue rasa itu murni karena emang penjualan manganya laris, merchandise ya kan, terus streamingnya ya itulah, produksinya laku gitu kan, gitu. Jadi makanya kita lihat nanti sejauh mana cerita ini berjalan gitu kan, apakah bakal ngambang, bakal gantung, atau mungkin bakal dikasih sajian yang on point gitu. Itu juga subscribe sebentar kira-kira anime terbaik yang kalian suka. Suka kalau nggak usah, jangan nonton videonya, akan nonton gue, dan sampai bertemu lagi di Reaction Anime gue.